Berarti nggak cuma sekedar nyanyi, Bukan. tapi seorang penyanyi dangdut harus punya relasi. Betul, karena gini, kita nggak punya uang tapi punya relasi, kita masih bisa hidup. Tapi kalau kita punya uang banyak, nggak punya relasi masih bisa hidup. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya kan, nggak punya relasi, itu bisa mati. Bener, punya uang ada habisnya. Yeah. Tapi kalau punya relasi, makin kita kembangkan makin besar. Bener, kan katanya kalau silaturahmi itu datangin rezeki. Betul, makanya nggak usah khawatir say kalau nggak punya duit, yang penting banyak relasi. Minimal bisa minjem. Enggak, jangan gitu. Minimal bisa kerja, cari peluang bisnis, minjem lagi konsepnya. Aduh. Tapi ngomong soal sosialita, ini kan kita bisa lihat lah ya, kalau soal Novi Rizky ini pertama kali muncul, nyanyi, terus habis itu banyak gebrakannya gitu kan. Bikin ulang tahun di hotel mewah, terus apa namanya, main jet ski lah, jalan-jalan ke luar negeri, dan maksudnya arisan-arisannya juga sosialita gitu kan. Itu kalau menurut gue ya emang kalau emang ada mah ya nggak apa-apa daripada diada-adain gitu kan. Tapi seorang Novi Rizky enjoy nggak sih dengan kehidupan yang seperti itu? Enjoy banget kayaknya. Enjoy banget kayaknya. Malah sekarang banyak menahan diri loh. Oh iya. Jadi kurang enjoy malah. Sekarang banyak menahan diri karena kan sekarang ada rumah yang Jaksel itu kan. Jadi itu kan kayak bertahap, jadi lumayan ngap kan angsurannya say. Jadi bener-bener kayak mau pergi-pergian, aduh nanti deh cicilan dulu. Udah banyak menahan diri sih setahun terakhir ini. Udah jadi Novi Rizky yang sederhana. Yang dia banyak menahan diri lah. Paling sederhananya apa seorang Novi Rizky nih? Makan di warteg gitu? Ngopi di warkop? Nggak pernah sih. Maksudnya GoFood kan? Ya, GoFood mah juga mewah sebenarnya. Iya enggak lah, kan kita iya GoFood sih. yang penting enak. Iya, aku lihat dulu bintangnya berapa nih, nggak peduli gitu. Itu restoran kayak gimana, yang penting rasanya enak. Makan Padang aku sering. Oh iya. Kan aku suka Padang ya kan, walaupun orang Sunda. Orang Sunda tapi suka Padang ya? Iya. Oke. Terus Novi Rizky ini kalau misalnya tadi sosialita gitu kan, ibu-ibu itu sebenarnya apa sih yang diobrolin misalnya kayak Bisnis. Oh, bisnis. Karena aku kan nyari grupan, tergantung grup ya. Ada yang sosialita yang lebih ke ya dagang-dagang yang receh. Yang satu lagi ada sosialita yang emang bisnisnya tuh bener-bener yang gede gitu. Yang kita ngomongin yang pengadaan, proyek-proyek yang gitu-gitu. Itu lebih enak. Nah, aku tuh lebih nyaman di grupan mana juga nyaman sih ya, kalau gitu. Nyaman-nyaman aja sih. Lebih ke bisnis. Ya ada juga sih, paling kalau kita gabung sama sosialita yang muda-muda pasti nggak jauh-jauh dari ngomongin cowok gitu kan. Asik. Cuman kalau kita ngomongin cowok mah di rumah aja, gue kalau lagi nggak ini gitu loh. Bener gak sih Mas Bro? Tapi ada nggak kalau misalnya pas lagi sosialita gitu ngomongin, ini minyak di rumah habis nih. Minyak nggak ada sih. Nggak ada ya? Sabun anak gua habis. Nggak lah. Nggak, bukan yang kayak paling gitu. lebih ke, aduh belum ada yang transfer, tumben deh gitu. Paling lebih ke sana sih. Iya. Paling kayak mereka, misal kalau yang muda-muda tuh paling ngomongin omset pendapatan mereka gitu. Ih, gue biasanya dapat sekian kok tiba-tiba sekian gitu, lebih ke situ. Kalau yang muda-muda. Terus kalau yang udah ibu-ibu, kita trip kemana ya? Lebih ke sana. Terus kalau yang satu lagi misalnya lebih ke bisnis, nanti kita jalan yang ini, lebih enaknya kayak itu. Kalau aku sih lebih suka sama yang otaknya bisnis juga. Oke. Kalau arisan sosialita itu paling gede berapa sih dapatnya? Ada sih yang 3 digit ada. Serius? Ada. Tergantung kita ikutan yang berapa gitu. Itu per bulan dapatnya atau? Enggak, per orang. Jadi satu kloter. Satu kloter. Satu kloter tuh misalnya sebulan itu yang menang si A dulu, yang bulan depan B, bulan depan lagi C. Jadi misalnya satu grup tuh 1 tahun tuh misalnya 12 orang isinya, berarti 1 bulan yang menang 1. Oke. Jadi ada 3 digit ada. Paling sedikit, paling kecil sih menang 50 juta, itu paling kecil banget. Iya. Tapi bayarnya juga gede kan berarti angsurannya. Lumayan itu arisan doang, aku bisa per bulan bisa hampir 300 arisan doang. Arisan doang, bayarnya doang itu ya, cicilannya. Karena banyak komunitasnya. Aku total ada di
hampir 50 arisan. Hah? Hampir. Makanya karena banyak. Ya Allah, apa nggak pusing muterin duitnya itu? Atau malah ya Pusing, seneng-seneng cuman kan aja ya? kita juga income-nya lumayan di arisan. Oh. Kita aja kadang misalnya bawa produk ya, misalnya kita bawa produk iseng kan, aku sekarang udah males dagang ya udah. Kayak misalnya bawa produk sendiri kayak parfum kayak gitu kan tahu Mas Nur kan aku ada parfum juga. Jual parfum. Bawa Bisnis. parfum aja ke arisan ke satu komunitas itu bisa omsetnya bisa 6 sampai 7 juta itu satu komunitas. Sekali jalan. Sekarang dikali 50-an. Oh. Per bulan. Iya. Oh, Itu jadi kalau lagi rajin aku. Kalau iya, lagi iya. nggak rajin ya udah. Sehari bisa sampai 4 bentrok bisa 5. Tergantung sih. Pusing sih emang kalau mikirin arisan. Iya. Tapi kan ngomong-ngomong ini balik lagi ke nyanyi nih ya. Iya, oke. Jadi ngomongin arisan gue karena gue penasaran di Instagram Arisan Novi mulu. di sini kayak arisan mulu. Jadi aku kan bisa coba kalau aku nggak bukan anak arisan ya. Aku bisa kenal sama Kak Igun, bisa deket sama Kak Igun. Kalau aku bukan kenal dari sosialita, apa bisa? Kita kan karir masih di sini nih ya. Iya. Kita bisa kenal sama artis gede kan nggak mungkin bisa melonjak jauh. Bener. Kalau kita bukan kenal karena komunitas. Oh iya. Aku sama Kak Igun ya di komunitas arisan berlian kayak gitu-gitu jadi kenal enak. Oh. Coba kalau nggak, benar ya, itu salah satu contoh kecil gitu. Caranya buat masuk ke Masuk lingkungan ke yang lingkungan bagus yang- ya kita juga harus berusaha jadi orang yang gitu. Oke. Nah, balik lagi soal nyanyi ini berarti Oke. ini ya. Setelah dulu awal-awal tuh 2020 masa 2018 18 Ya, aku lah pernah ya. 2017 akhir, cuma 2017 yang kumaha kamu kan nggak laku. 2018 baru oke gitu kedengeran di sana Sinzan TikTok. TikTok lumayan tuh naik tuh ya. Terus sempat sama label. Iya, cantik itu mahal. Cantik mahal. Iya. Terus kemarin apa KDRT. KDRT. Nah, itu rencana aku awal tahun depan mungkin baru mau rilis lagu lagi. Oh, oke. Rencananya. Kelingan dirimu Raisetur. Keinget kamu sampai nggak bisa tidur. Oh iya, emang kalau malam-malam suka ngapain? Enggak, dulu tuh lagi jatuh cinta makanya ada keluar lagu itu. Kalau sekarang lagi bangun cinta kayaknya. Coba dong di remind lagi dikit tuh sih. Yang KDRT. KDRT biar kita tahu kalau ini penyanyi dangdut ya gitu. Oke. Kalau KDRT lagunya lebih ke hip hop sih. Oh, iya. Kalau dangdut banget yang mantan semua paling. Oh iya. Mau yang mantan semua aja. Mantan sumo lagi. Susah move on. Oh, kirain Mau yang orang itu aja. Jepang sumo. Enggak lah, Iya, mau yang iya. itu aja. Boleh bebas Kak. Dasar mantan semua susah move on. Sudah kutinggalin, kau masih nyariin. Statusku juga kau masih kepoin. Bodoh amat aku gak pernah mikirin. Dasar mantan semua susah move on. Kamu minta balik tapi ku cuekin. Kau jadikan yang lain buat gantiin. Tapi sayang gak seperti yang kau pingin.